间意境，暂时还不能破开光球，否则我定会遭到围攻。这小子破解光球的速度，为何突然慢了这么多？好恐怖的空间意境！ Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan. Di sana terlihat para raja yang melihat teknik dari Bos Qichen. Mereka pun langsung dibuat kaget. Berbeda dengan Raja Es dengan pedang esnya, ia langsung mencoba melawan Bos Qichen dan membunuh semua serangganya. Di sana baru membunuh serangganya aja, ia malah sudah merasa sangatlah sombong. Sayangnya serangga yang katanya sudah dibunuh tadi ya, seketika malah bangkit kembali dan langsung menyerbunya. Tapi jelas Raja Es lagi-lagi tak menyerah dan mencoba untuk membekukan semua serangga tersebut. Sayangnya untuk kesekian kalinya nih, ia pun kembali dibuat kaget. Karena memang serangga milik Bos Qichen ini benar-benar kebal akan apapun ya. Bahkan para raja yang lain juga memunculkan ekspresi yang sama. Karena nyatanya energi dari Raja Es saja tak bisa membekukannya. Tentunya tak hanya para raja guys, Senior Soang juga akhirnya menyadari ketika ia bertarung dengan Bos Qichen kemarin. Ternyata dia masih menyembunyikan kekuatannya. Jelas ia pun merasa beruntung karena memang jika Bos Qichen bertarung dengan serius, ia pasti akan berakhir. Sementara di pertarungan, pertahanan milik Raja Es pun perlahan mulai retak. Bahkan ia pun juga akhirnya ketar-ketir dan meminta raja yang lain untuk membantunya. Yang tanpa diduga, semua raja di sana tak mau membantunya guys. Tapi di sana ada salah satu raja yang berani menyerang Qichen. Tapi jelas Bos Qichen juga tak tinggal diam dan langsung menyuruh Senior Soang untuk melindunginya. Sontak melihat Senior Soang yang mau melindungi Bos Qichen, ia pun sedikit bertanya-tanya dan mengingatkan apakah Senior Soang mau menjadi musuh mereka ya. Namun Senior Soang hanya bilang kalau ia tak ingin melihat mereka melindas orang yang lebih kecil. Alhasil karena Senior Soang seperti ini, raja di sana pun juga tak keberatan untuk memberikannya pelajaran. Jelas hal itu membuat Senior Soang pun juga dibuat kesal dan siap meladeninya. Berbeda dengan raja di sampingnya, di mana ia ingin memanfaatkan kerusuhan ini untuk merebut harta-hartanya. Yang pada akhirnya pertarungan di sana pun terjadi guys. Tapi jelas di hadapan dari Senior Soang, teknik tersebut bukanlah apa-apa. Bahkan dengan tangan hantunya dia bisa membalikan dengan sangat mudah. Sontak menyadari kalau Senior Soang ternyata sudah menerobos, mereka pun cukuplah kaget dan ketakutan ya. Sama halnya dengan Bos Qichen, di mana ia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghancurkan pertahanan musuh. Alhasil Raja Es yang tadinya sangat arogan, sekarang malah ketar-ketir dan bahkan meminta ampun ya. Sayangnya Bos Qichen menolak melepaskannya dan berniat membunuhnya di tempat ini. Sontak menyadari kalau dirinya pasti akan meninggal, Raja Es pun juga tak tinggal diam dan memutuskan untuk meledakkan diri dengan kekuatan esnya. Terlihat dengan ledakan es tersebut, ia memang langsung tewas nih. Tapi Bos Qichen dan tempat sekitarnya semuanya juga langsung membeku. Di sana mereka yang melihat Bos Qichen sudah membeku lantas beranggapan kalau bos kita juga tewas. Tapi sayangnya anggapan mereka itu adalah salah besar. Karena terlihat Bos Qichen masih bisa meloloskan diri. Bahkan dengan sedikit teknik apinya, ia bisa menormalkan kembali keadaan di sana.
Tentunya dengan pede Bos Qianchen pun hanya bilang, jika masih ada yang ingin melawan maka maju saja ke depan. Awalnya para raja hanya mengatakan kalau Bos Qianchen seharusnya tak perlu sekejam ini sampai membunuh Raja Es-nya. Tapi bos kita hanya bilang jika posisi menang adalah Raja Es, dia pasti tak akan melepaskannya juga ya. Yang pada akhirnya Bos Qianchen pun mengatakan kepada senior Showang, siapapun yang ingin menyentuhnya lagi, maka langsung eksekusi saja. Alhasil para raja pun tak mau mencari masalah lagi dan fokus ke hartanya masing-masing. Dimana karena harta tungku dan harta kristal hantu masing-masing diinginkan oleh 3 orang, jadi mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dulu dalam menghancurkannya. Dan kemudian barulah akan bersaing untuk mendapatkannya. Berbeda dengan Bos Qianchen, ia mencoba menghancurkan segel hartanya sendirian saja. Tapi di sisi lain Lao Ji dan jajaran sekte darahnya perlahan mulai mendekati tempat mereka. Bahkan tak membutuhkan waktu yang lama, ia pun akhirnya sudah sampai. Lao Ji dan yang lainnya saat ini terus memantau semua orang di sana. Salah satu anak buahnya juga membenarkan kalau ternyata tempat yang dituju Lao Ji itu terdapat banyak harta karunnya. Mereka mengira jikalau bisa mendapatkan semua hartanya, maka dipastikan hal itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi selain itu Lao Ji sangat tak menyangka ternyata di sana juga hadir Bos Qianchen yang juga bersaing untuk mendapatkan hartanya. Di mana di sana ada semua raja yang tengah bersusah payah untuk mendapatkannya. Bahkan lagi-lagi dirinya dibuat terkejut nih, karena bos kita malah memilih harta yang paling berharga. Semua anak buahnya merasa penasaran mengenai harta yang dipilih bos kita itu. Apakah memang itu sangatlah istimewa? Yang ternyata harta itu sangatlah misterius dan juga kuat. Hal itu bisa diketahui karena kedatangan Lao Ji ke tempat ini hanyalah untuk mendapatkannya. Setelah itu Lao Ji kemudian mulai mengungkapkan beberapa rencananya untuk mendapatkan harta itu. Di mana ia akan bergerak di kala nanti bos kita berhasil memecahkan formasinya. Di sisi lainnya, tepatnya di tempat Bos Qianchen, dia akhirnya menyadari kalau saat ini sudah hadir para praktisi lain ke tempat ini. Dia mengeluarkan sebuah teknik mental untuk mengecek siapakah gerangan itu. Yang akhirnya bos kita pun mengetahuinya kalau orang itu adalah Lao Ji dari Sekte Darah. Tak ingin berlama-lama, bos kita kembali fokus untuk memecahkan formasinya hingga tanpa diduga pecahan cahaya pun keluar dan masuk pada tubuhnya. Dalam slip batu giok ini, Bos Qianchen menemukan adanya energi yang sangatlah luas dan misterius. Dan itu bisa disebut konsep spasial. Bos Qianchen tahu betul kalau apa yang terdapat di dalam batu gioknya ternyata lebih kuat dan misterius. Tapi nampaknya penjelasan itu masih belum lengkap, jadi bos kita pun kembali untuk memecahkan formasinya. Kita bisa melihat bahwa formasinya perlahan mulai retak. Tapi anehnya bos kita tidak melanjutkannya itu karena ia menyadari kelompok Lao Ji terlihat sudah bersiap untuk bergerak. Jadi dengan itu ia pun menghentikannya dan mulai memahami konsep energi dari batu giok di sana. Saat ini Bos Qianchen sadar mengapa ia saat ini tidak bisa untuk menembus ranah Martial King. Ternyata hal ini disebabkan pemahaman pelatihan sekarang itu telah melampaui pelatihannya di masa lalu. Di mana sebelum melakukan terobosan, Bos Qianchen diharuskan terlebih dulu memahami konsep spasial atau memanipulasi ruang. Dengan begitu ia pun bertekad dan tak akan pernah menyerah untuk terus menjadi kuat. Di sisi lain Lao Ji begitu kebingungan dan penasaran. Itu dengan sikap Bos Qianchen yang kini memperlambat untuk memecahkan formasinya. Salah satu anak buahnya sampai menyarankan untuk melakukan tindakan saja. Tapi Lao Ji menolaknya, ia masih harus bersabar dan terus memantaunya. Terlihat Bos Qianchen kembali melanjutkan untuk memecahkan formasinya. Sekarang ia memasukkan kekuatan mentalnya pada batu giok itu. Dan apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba jiwa Bos Qianchen tersedot ke dalam ruang dari batu giok itu. Bos Qianchen sampai terkejut bahkan sampai mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya.
Semua orang sontak saja meremehkan bos kita, hingga mengira kalau bos Qincen tak akan mungkin untuk menghancurkan formasi itu sendiri. Dari sinilah bos Qincen menyadari kekuatan yang terkandung dari slip giok ini. Namun meski begitu ia belumlah menyerah dan kembali mencobanya. Di sisi lain tepat di saat itu formasi dari kristal ajaib akhirnya dihancurkan. Dan akhirnya waktu di mana memperebutkan kristal ajaib akhirnya dilakukan. Senior Showang dan dua raja yang lainnya tentu saja langsung bergerak untuk mendapatkan kristal ajaibnya. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Ketiga orang ini terus saling menyerang untuk mendapatkannya. 魔镜归谁？可不是你说了算。找死！ Pertarungan itu membuat anak buah dari Laoji lantas bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukan oleh mereka. Namun ternyata Laoji tidaklah tertarik dan membiarkan ketiga raja ini melakukan baku hantam. Tentu saja hal itu ia lakukan hanyalah untuk menyimpan semua energinya untuk nanti melawan bos kita. Tapi di saat ini Laoji nampak curiga nih kepada bos Qincen yang juga belum memecahkan formasinya. Ia merasa kalau hal ini sangatlah aneh. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Karena cerita pada episode kali ini sudah usai, jadi kita langsung masuk aja ke spoiler untuk episode selanjutnya guys. Yakni pada saat ini bos Qincen masih terus berusaha untuk memecahkan pada batu gioknya. Yang pada akhirnya setelah 2 jam berlalu tiba-tiba formasi itu pun hancur. Jelas saja Laoji yang melihat ini tentu langsung bergerak untuk berniat melakukan sebuah pembegalan. Tapi apa yang terjadi ya? Tentu saja bos kita tidak membiarkannya. Serangan dari Laoji seketika dihentikan bos kita dengan sebuah kekuatan yang membuat semua orang terkejut. Kekuatan ini sangatlah luar biasa karena semua orang di sana ternyata baru pertama kali melihat sebuah teknik yang sangat kuat ini. Laoji saja sampai kebingungan dan sedikit bertanya-tanya tentang kekuatan yang dikeluarkan bos kita. Yang ternyata guys, kekuatan itu adalah teknik ruang dan waktu, di mana pada saat ini bos kita telah menguasai pemahaman ruang dan waktu dari batu giok itu. Tentu saja Laoji sangat terkejut dengan perkataan bos Qincen. Ia sampai tak mengira kalau bos kita ternyata mampu untuk menguasainya. Tapi meski begitu Laoji pantang menyerah meskipun bos kita sudah menguasainya, ia masih tetap memaksa agar bos Qincen menyerahkan slip gioknya. Yang sudah jelas bos kita menolaknya yang pada akhirnya pertarungan pun kembali terjadi. Lalu apakah bos Qincen bisa membantai Laoji? Atau malah slip gioknya yang akhirnya didapatkan Laoji? Ya, jika penasaran kita nantikan lagi guys di episode selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.